Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan 12 kuliah daring pengetikan bisnis. Nah, pada pembahasan kali ini akan melanjutkan surat bisnis bagian 2. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai surat bisnis bagian 1, sekarang kita akan melanjutkan. Untuk sekedar mengingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai surat perkenalan dan surat permintaan penawaran. Nah, kemudian pada pertemuan ini kita akan mempelajari surat penawaran dan surat pesanan beserta balasannya. Langsung saja ya kita ke materi. Oke, seperti biasa ada output atau kemampuan akhir yang ingin diharapkan mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi Administrasi Bisnis Internasional diharapkan setelah pertemuan ini memahami dan dapat membuat secara mandiri surat penawaran dan surat pesanan beserta balasannya. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Penawaran barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dapat terjadi karena adanya permintaan penawaran. Jadi ini masih nyambung ya dengan permintaan penawaran yang waktu itu. Atau dapat juga adanya permintaan penawaran dari calon pembeli. Nah, jadi surat penawaran dapat dibedakan ada dua macam. Yang pertama penawaran atas inisiatif si penjual atau yang kedua penawaran sebagai balasan surat permintaan penawaran. Jadi pembeli bisa juga mengajukan surat permintaan penawaran agar calon penjual memberikan surat penawaran. Surat penawaran yang dikirimkan oleh penjual atas inisiatifnya mempunyai kedudukan yang lemah karena surat itu belum tentu diharapkan oleh calon pembeli. Tidaklah mengherankan jika sambutan terhadap surat yang demikian itu umumnya dingin. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi setiap koresponden yang menulis surat penawaran, yaitu mengusahakan bagaimana agar sambutan dingin itu berubah menjadi hangat. Sebuah surat penawaran atas inisiatif penjual dapat dikatakan berhasil bila surat itu tidak cepat-cepat dibuang ke tempat sampah. Jadi, untuk itulah surat penawaran perlu disusun sebaik mungkin agar pembaca merasa tertarik. Perlu diketahui, kedudukan surat penawaran atas inisiatif penjual yang lemah itu dilihat dari segi penyusunannya lebih menguntungkan karena di dalam surat ini, penjual dapat leluasa mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkannya. Hal itu berbeda dengan penawaran yang merupakan balasan surat permintaan penawaran. Sebagai balasan, isi surat penawaran itu terikat dan terbatas yang hanya menerangkan hal-hal yang ditanyakan oleh calon pembeli. Nah, mungkin cukup jelas ya esensi dari surat penawaran, ya intinya memberikan informasi tentang barang atau jasa yang menggugah minat calon pembeli agar pembeli tertarik pada apa yang ditawarkannya. Nah, maka dari itu, ada syarat-syarat untuk surat penawaran agar menarik. Yang pertama, bahasa surat harus menarik tentu ya. Setiap surat itu poin utamanya itu ada pada bahasa yang disampaikan. Yang kedua, isi surat tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi harus benar-benar sesuai. Jadi tidak boleh ada pembohongan dalam surat penawaran. 3. Isi surat harus bersifat memotivasi pembaca agar ingin tahu lebih lanjut tentang sesuatu yang ditawarkan. Yang keempat, surat penawaran harus berisi keterangan-keterangan yang lengkap dan sebaiknya dilampiri oleh gambar-gambar. Surat penawaran perlu dibuat dengan bahasa yang menarik karena surat penawaran ini memiliki sifat merayu calon pembeli agar setidak-tidaknya pembeli mengenal produk yang ditawarkan. Surat penawaran harus menyuguhkan informasi yang lengkap, jelas, dan aktual. Jangan sampai calon pembeli merasa dibohongi. Nah, isi surat penawaran yang terlalu melambung tinggi biasanya tidak akan berhasil mengemban misi pengirimnya. Jadi memang harus sesuai, jangan terlalu memberikan informasi yang melebih-lebihkan.
Nah, ini contohnya ada surat penawaran jasa kepada manajer Indah Wedding Organization. Nah, ini menawarkan jasa ya, makanan dari catering. Gitu. Jadi kita menawarkan jasa kan untuk perusahaan-perusahaan baru juga, atau ketika perusahaan kita mengeluarkan produk atau jasa baru supaya perusahaan lain tahu, calon pembeli atau calon klien yang akan bekerja sama dan kita tahu, maka kita memang harus memberikan surat penawaran. Lalu ada surat pesanan. Surat pesanan adalah surat dari pemesan atau penjual kepada pembeli kepada penjual yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Nah, ini contoh surat pesanan. Nah, jadi untuk surat pesanan ini kita akan coba bahas. Berbeda dengan surat penawaran yang posisinya lemah, surat pesanan memiliki posisi yang kuat. Jadi kebalikannya, mengapa kuat? Karena seperti ini. Karena merupakan surat beli. Oleh sebab itu, surat pesanan ini harus memiliki nama, jenis, tipe, dan ciri lain barang yang dipesan, terus jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki, dan waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan. Kelima hal itu harus disebut oleh pemesan di dalam surat pesanannya, karena hal itu akan menjadi pertimbangan bagi penjual untuk menentukan apakah pesanan dapat dipenuhi atau tidak. Apabila pemesan telah mengetahui harga dan syarat jual beli lainnya yang tercantum dalam lembar informasi dari penjual, di dalam surat pesanannya pemesan dapat langsung mengkalkulasikan harga barang yang dipesannya. Nah, jika misalnya sudah tahu harganya, tapi kalau misalnya tidak tahu, bisa saja hanya seperti ini. Kode barang, rincian barang, jumlah satuan. Nah, gitu ya. Jadi untuk surat pesanan ini posisinya kuat. Kalau surat penawaran kan lemah, kalau surat pesanan ini kuat karena memang pembeli yang mengirimkan surat pesanan ini. Nah, jadi selebihnya ketika misal kita akan membalas surat dari pesanan, kita bisa seperti ini. Surat balasan. Jadi ketika kita ini ada orang yang memesan, kita bisa memberikan surat balasannya. Jadi dibalas ini totalnya harganya berapa, terus juga pengirimannya seperti apa, terus bayarnya harus DP berapa persen, itu dijelaskan pada surat balasan pesanan. Oke, cukup sekian. Jika ada yang tidak paham, nanti langsung saja di sesi diskusi ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan kuliah daring yang singkat ini. Semoga ada yang bisa diambil dari pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.